Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mariska, NIM 858100475, Prodi S1 PGSD, UP PJJ UT Pontianak. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah praktikum IPA di SD dengan judul Ekosistem atau Ekosistem Darat. Adapun arti ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka hidup. Secara sederhana, ekosistem terdiri dari 2 komponen utama, yaitu makhluk hidup biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan lingkungan tak hidup abiotik seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Contohnya di hutan, pohon, hewan, tanah, air, dan sebagainya. Di kolam, ikan, air, tumbuhan air, dan sinar matahari membentuk ekosistem kolam. Dari cara terbentuknya ada 2 jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Yang pertama adalah kita akan melakukan menuju ekosistem darat alami, yaitu di hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tumbuhan tanaman paku-pakuan. Yang kedua ada pohon mengkudu. Yang ketiga ada tanaman binahang. Dan yang keempat ada pohon sagu. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada semut, yang ketiga adalah laba-laba, dan yang keempat ada kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makanan, sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini penguraiannya ditemui yaitu jamur, bakteri, cacing. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah yang pertama adalah ada padi, yang kedua adalah rumput, yang ketiga jagung. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama
pertama adalah hewan siput, yang kedua semut, dan yang ketiga capung. Ada juga hewan belalang. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Jadi kesimpulannya adalah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hutan memiliki ekosistem yang lebih alami dan stabil, sementara sawah merupakan ekosistem buatan yang bergantung pada aktivitas manusia. Meskipun keduanya tetap menunjukkan adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Sekian tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.